Aku menatap bayangan diriku di cermin kecil di kamar sederhana ini. Gaun putih sederhana yang kupakai hari ini terasa begitu berat. Bukan karena ukurannya, tetapi karena pikiran yang membebaniku. Hari ini, aku resmi menjadi istri Galang, pria yang begitu aku cintai. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada dinding besar ketidaksukaan dari ibu mertuaku, Bu Lestari. Citra, jangan terlalu lama. Nanti kita terlambat. Suara lembut Galang membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum tipis dan segera merapikan gaun. Di ruang tamu, Galang sudah menungguku dengan setelan jas sederhana yang ia pinjam dari temannya. Aku tahu, ia tidak punya banyak uang untuk pesta besar, dan aku pun tidak pernah memintanya. Hari pernikahan kami diadakan di rumah kecil milik Galang. Sebuah acara sederhana dengan tamu terbatas. Sebagian besar tamu adalah keluarga Galang dan beberapa teman dekat. Keluargaku tidak hadir. Aku sengaja tidak memberitahu mereka karena aku ingin menjalani hidup ini tanpa bayang-bayang nama besar yang selama ini aku bawa. Aku ingin menikah sebagai Citra, bukan sebagai pewaris tunggal keluarga Raharja. Ketika aku melangkah keluar, suasana berubah. Semua mata tertuju padaku, tapi bukan dengan kagum, melainkan dengan pandangan menghakimi. Bu Lestari berdiri di sudut ruangan bersama kakak ipar Galang, Rika. Keduanya berbicara pelan, tetapi aku tahu mereka sedang membicarakanku. Lihat saja, pengantin perempuan itu. Gaunnya saja sederhana sekali, tidak ada kesan seperti menantu keluarga kita. Suara Bu Lestari cukup keras untuk kudengar. Memang Galang itu tidak punya selera. Aku juga tidak mengerti kenapa dia memilih perempuan seperti itu. Bukannya malah menaikkan status keluarga kita, ini malah menurunkan. Sahut Rika sambil melirikku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Galang menghampiriku dan menggenggam tanganku. Ayo, Citra, jangan pikirkan mereka, katanya lembut. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Acara berlangsung dengan hikmat. Meski sederhana, aku bahagia karena aku menikahi pria yang kucintai. Galang selalu membuatku merasa dihargai dan dicintai. Namun, momen kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah acara selesai, aku mendengar Bu Lestari berbicara keras di ruang tamu. Aku tidak sengaja mendekat dan mendengar percakapan itu. Galang, kamu ini bagaimana? Kenapa kamu menikahi perempuan seperti Citra? Lihat saja, dia bahkan tidak membawa apa-apa ke pernikahan ini. Apa dia pikir cinta saja cukup untuk membangun keluarga? Kalau aku jadi kamu, aku pasti memilih Dewi. Dia jauh lebih cocok untukmu, katanya tajam. Ibu, tolong jangan berkata seperti itu. Citra adalah pilihan hidup saya, dan saya yakin dia adalah orang yang tepat. Balas Galang dengan nada yang mencoba tenang. Apa yang kamu lihat darinya? Galang? Dia bahkan tidak punya pekerjaan yang jelas. Apa dia bisa membantu kamu membangun masa depan? Aku ini ibumu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu. Seru Bu Lestari lagi. Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Aku berbalik dan masuk ke kamar, mencoba menenangkan hati. Air mata menggenang di mataku, tetapi aku tidak ingin menangis. Aku harus kuat. Galang memilihku karena dia mencintaiku, bukan karena apa yang aku miliki. Malam itu, Galang masuk ke kamar dengan raut wajah muram. Maafkan ibu, Citra. Dia memang sulit menerima orang baru, katanya sambil duduk di sampingku. Aku mengerti, Mas. Aku tahu ini tidak mudah untuk kita. Tapi aku akan berusaha, jawabku sambil menggenggam tangannya. Galang menarik napas panjang, seperti menimbang-nimbang apakah akan berbicara lebih jauh. Akhirnya, ia berkata, Citra, ada satu hal yang ingin aku ceritakan. Mungkin ini juga menjelaskan kenapa Ibu Lestari begitu keras padaku. Aku menatapnya dengan cemas. Apa itu, Mas? Ibu Lestari sebenarnya bukan ibu kandungku. Aku adalah anak yatim piatu. Dia mengadopsiku waktu aku masih kecil. Aku berhutang banyak padanya, termasuk pendidikan dan tempat tinggalku selama ini. Tapi dia selalu mengingatkanku bahwa aku ini bukan anak kandungnya. Mungkin karena itu,
Dia merasa aku harus membalas jasanya dengan memilih pasangan yang bisa membuat hidupnya lebih baik. Aku terkejut, tapi aku mencoba menyembunyikannya. Kenapa Mas tidak pernah cerita sebelumnya? Aku tidak ingin membuatmu sedih. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Jawab Galang sambil menatapku penuh rasa bersalah. Aku menggenggam tangannya erat. Mas, aku menikahi kamu bukan karena keluargamu atau apapun yang kamu miliki. Aku menikahi kamu karena aku mencintai kamu. Jangan pernah merasa terbebani oleh apapun. Kita akan menjalani ini bersama. Malam itu, aku merasa semakin kuat untuk menghadapi segala tantangan di depan. Aku tahu, hidup dengan Bu Lestari tidak akan mudah. Tetapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap sabar demi Galang dan cinta kami. Pernikahan kami yang sederhana ternyata membawa kami pada kehidupan yang jauh dari kemewahan yang pernah aku kenal. Aku, yang terbiasa hidup dalam lingkungan elit, harus menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup yang jauh berbeda. Namun, aku tidak keberatan. Aku selalu merasa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, bukan dari materi yang terlihat. Dan bersama Galang, aku merasa bahagia meskipun hidup kami tidak melimpah dengan harta. Kami tinggal di rumah kecil yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan orang-orang kaya, termasuk keluarga besar Galang. Aku lebih suka tinggal di sini, karena ini adalah pilihan kami. Tidak ada tekanan untuk selalu tampak sempurna atau memenuhi ekspektasi orang lain. Galang dan aku menjalani hari-hari penuh cinta dan kebersamaan, tanpa gangguan dari dunia luar. Namun, tidak demikian dengan ibu mertuaku, Bu Lestari. Sejak pernikahan kami, Bu Lestari terus-menerus mencampuri kehidupan kami. Dia sering datang tanpa pemberitahuan, membawa semua keluh kesahnya, dan membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang sibuk membersihkan rumah, Bu Lestari datang lagi. Kali ini dia membawa Rika, kakak iparku, yang terlihat sombong dengan tas tangan mahal dan gaun branded yang dikenakannya. Galang, kamu harus mengatur rumah ini dengan lebih baik. Tidak ada tamu yang ingin datang ke rumah yang seperti ini. Ini bukan cara hidup yang layak untuk seorang pria sepertimu, kata Bu Lestari dengan nada penuh penilaian. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hati aku merasa sakit mendengar kata-katanya. Ibu, ini adalah pilihan kami. Kami merasa nyaman dengan hidup seperti ini. Jawabku dengan suara yang tidak terdengar terlalu tegas. Namun, Bu Lestari tidak terima. Kamu ini, Citra. Tidak ada yang lebih buruk daripada pasangan yang tidak tahu diri. Galang berhak hidup lebih baik dari ini, tapi kamu malah menjerumuskan dia dalam kemiskinan, katanya dengan tajam. Rika yang berdiri di sampingnya ikut menimpali. Iya, Kak, kamu bisa lebih baik dari ini. Lihat saja rumahmu. Kok bisa begini? Kamu harusnya bisa memberikan yang lebih untuk Galang. Rika tidak pernah kehilangan kesempatan untuk merendahkanku, bahkan meskipun dia tahu sedikit sekali tentang siapa aku sebenarnya. Aku memaksakan senyum, berusaha menunjukkan sikap yang tenang meski hati ini dipenuhi dengan amarah. Kita menjalani hidup sederhana, tapi kita bahagia, Rika. Itu yang terpenting. Jawabku tanpa berniat melawan lebih jauh. Setelah Bu Lestari dan Rika pergi, Galang masuk ke rumah. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa kecewaku. Mas, kenapa mereka selalu seperti itu? Apa yang kurang dari kita? Kenapa mereka tidak bisa menerima pilihan kita? Tanyaku sambil duduk di sofa. Galang duduk di sampingku dan mengusap rambutku dengan lembut. Citra, kamu tahu, ibu memang sulit menerima kenyataan. Dia selalu menginginkan hal-hal yang lebih baik, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan kami. Aku sudah lama terbiasa dengannya, katanya, mencoba menghiburku. Tapi Mas, kamu tidak merasa kesal dengan cara ibu memperlakukan kita? Dia selalu menyalahkan semuanya hanya karena kita tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jawabku, merasa sedikit frustrasi. Galang menghela napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ibu adalah ibu angkatku. Citra, aku tidak punya orang tua kandung. Ibu mengangkatku dari jalanan dan memberiku kehidupan yang lebih baik.
Namun, di balik semua itu, ada tuntutan yang selalu dia bawa. Aku selalu merasa aku harus membalas jasanya, dan mungkin itu sebabnya dia selalu menuntut lebih dari kita. Aku terdiam. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Selama ini aku hanya tahu bahwa Galang selalu mencintai Bu Lestari, meski kadang dia merasa tertekan. Sekarang aku mengerti sedikit lebih banyak tentang alasan di balik sikap Bu Lestari yang keras. Aku menggenggam tangan Galang. Mas, aku tahu kamu sangat menghargai ibu, dan aku tidak ingin memisahkan kamu dari keluarga. Tapi, aku juga ingin kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita pilih. Tidak harus mengikuti harapan orang lain. Galang menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Citra. Aku berjanji, kita akan menjalani hidup ini bersama dengan cara kita. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, di saat-saat seperti ini, aku tahu bahwa Galang selalu ada untukku, dan itu lebih dari cukup. Namun, di luar sana, ada Bu Lestari yang tidak akan pernah berhenti memberikan tekanan, dan aku harus bersiap untuk itu. Kami tidak akan mudah menyerah, karena kami tahu apa yang kami miliki satu sama lain. Kehidupan kami pun berjalan seperti itu. Sehari-hari diisi dengan rutinitas yang sederhana namun penuh cinta. Kami jarang mengundang keluarga besar Galang, karena aku tahu betapa canggungnya situasi ketika mereka datang. Mereka selalu saja mencerca hidup kami yang tidak sesuai dengan standar mereka. Namun, Galang selalu mengingatkan aku untuk tidak terlalu memikirkan mereka, karena yang terpenting adalah kebahagiaan kita. Tetapi, meskipun kami berusaha untuk tetap tenang, tekanan dari keluarga Galang semakin lama semakin terasa. Bu Lestari terus mengkritik segala hal tentang kami. Bahkan ketika kami membeli perabot rumah baru, Bu Lestari berkata, "Galang, itu saja yang bisa kamu beli untuk istrimu? Kamu tidak malu?" Aku mencoba mengabaikannya, tapi dalam hatiku aku merasa semakin terkekang. Apakah aku bisa terus hidup dengan cara seperti ini? Berusaha memenuhi harapan orang lain sementara aku hanya ingin hidup dengan cinta dan kebahagiaan yang kami pilih? Hari itu, aku merasa lebih tertekan daripada biasanya. Bu Lestari dan Rika datang lagi ke rumah. Kali ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Seperti biasa, Bu Lestari datang dengan wajah serius dan penuh penilaian, sementara Rika dengan gaya hidup mewahnya tak pernah lepas dari tas branded dan gaun berkelas yang seolah mengatakan, "Aku lebih baik dari kalian." Aku mencoba untuk tetap sabar, meskipun sudah tahu apa yang akan terjadi. "Galang, apakah kamu sudah memperbaiki rencana hidupmu? Kamu ini sepertinya tidak tahu bagaimana cara untuk memajukan hidup. Kamu hanya terjebak dalam rutinitas yang tak jelas," kata Bu Lestari tanpa basa-basi begitu tiba di ruang tamu. Rika ikut menimpali. "Iya, Kak. Melihat rumah seperti ini, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Harusnya kalian bisa lebih dari ini, kan? Ibu sudah memberi banyak untukmu. Setidaknya kamu harus menunjukkan sesuatu yang lebih berharga untuk ibu dan keluarga." Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Aku tahu Bu Lestari akan selalu menilai kami berdasarkan materi dan status sosial. Namun, kali ini aku merasa perlu untuk memberi penjelasan. "Bu, Mas Galang dan saya memilih hidup yang sederhana. Kami tidak merasa perlu memenuhi ekspektasi keluarga. Kami bahagia seperti ini," kataku dengan tenang, meski aku merasa semakin terpojok. "Bahagia? Bahagia itu seperti apa? Kalau hidup begini, kamu merasa cukup dengan bahagia?" tanya Bu Lestari dengan nada yang sangat merendahkan. Aku memandang Galang yang hanya menunduk, seakan terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu dia merasa tidak enak karena ibunya selalu mengkritik kami. Aku tidak ingin menyalahkannya, karena aku tahu betapa kerasnya Bu Lestari dalam mendidiknya. Kedua wanita itu melanjutkan percakapan mereka tanpa memperdulikan perasaan kami. Aku mencoba untuk menenangkan diri, tapi semakin lama aku merasa semakin jengah dengan sikap mereka. Tidak ada satupun kalimat mereka yang bisa membuatku merasa dihargai. Setelah beberapa lama, Bu Lestari akhirnya berkata, "Sudahlah, kita tidak perlu berlama-lama di sini. Galang, kamu sudah dewasa. Harusnya kamu bisa memilih pasangan yang lebih tepat,
Bukan seperti dia. Kamu tidak merasa ada yang salah dengan pernikahan ini? Aku hampir tak percaya mendengarnya. Di hadapan kami, Bu Lestari berbicara seperti ini, seperti tidak ada rasa hormat sedikit pun. Rika hanya diam, menatapku dengan pandangan yang penuh kesombongan. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Aku tahu aku harus kuat, karena aku bukan hanya melawan Bu Lestari, tetapi juga sistem nilai yang mereka anut dalam hidup. Aku bukanlah gadis yang ingin tampil sempurna, bukan pula seseorang yang mencari pengakuan. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang kucintai dan menjalani kehidupan yang kami pilih bersama. Setelah mereka pergi, suasana di rumah kembali menjadi hening. Galang duduk di sofa, tampak lelah dengan keadaan. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya. Mas, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi, kenapa kamu terus diam? Kenapa tidak bilang apa-apa? Tanyaku pelan. Galang menghela napas panjang. Citra, ibu memang seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa hidup harus berputar di sekitar kekayaan dan prestise. Tapi aku tidak bisa mengubahnya. Dia sudah menganggap aku sebagai anaknya dan menuntut hal-hal yang mungkin aku tak bisa berikan. Kadang aku merasa terjebak di antara mereka, antara apa yang mereka inginkan dan apa yang aku inginkan. Aku bisa melihat betapa berat beban yang ia pikul. Tidak hanya harus menghadapi ekspektasi ibu, tetapi juga perasaan terjebak antara kebahagiaan kami dan tuntutan keluarga. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi Galang, yang harus terus-menerus berusaha membalas kebaikan Bu Lestari meskipun kadang harus berkorban. Aku menggenggam tangan Galang lebih erat. Mas, kamu tidak perlu merasa terjebak. Kita punya hidup kita sendiri. Kita bisa membangun masa depan tanpa harus memenuhi harapan orang lain. Aku di sini bersamamu, apapun yang terjadi. Galang menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Citra. Aku tahu kamu selalu mendukungku. Aku merasa lebih kuat setiap kali bersamamu. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa semua ini baru permulaan. Terkadang, cinta saja tidak cukup untuk menghadapi orang-orang yang sudah terbiasa hidup dengan pola pikir tertentu. Dan aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa hidup dengan Bu Lestari dan keluarga besar Galang akan menjadi perjuangan yang panjang. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah pada cinta kami. Aku tahu, meskipun hidup kami sederhana, aku dan Galang punya segalanya yang kami butuhkan untuk bahagia, satu sama lain. Kehidupan kami tetap berjalan seperti biasa, meskipun tekanan dari Bu Lestari semakin terasa. Aku sering merasa dirinya menginginkan sesuatu yang lebih dari kami, sesuatu yang lebih besar dan mewah. Seolah-olah kami tidak cukup jika tidak bisa menunjukkan status dan harta yang setara dengan keluarganya. Namun, yang paling aku rasakan adalah ketidakadilan dalam perlakuan mereka terhadapku. Seakan, meskipun aku adalah istri Galang, aku tetap hanya dianggap sebagai orang luar yang tidak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku merasa semakin terasingkan, bukan hanya karena keadaan, tetapi juga karena sikap mereka yang terus-menerus menghina kami dengan cara yang halus. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan situasi ini, tetapi yang jelas, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku dan Galang memilih hidup ini bersama, dan apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang untuk cinta kami. Malam itu, aku duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang tampak begitu terang di langit. Galang sudah tidur lebih dulu setelah seharian bekerja keras. Aku sering merasa cemas, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih besar yang menggelayuti pikiranku. Rahasia yang selama ini kututupi, akhirnya harus diungkapkan. Aku tidak tahu lagi berapa lama aku bisa terus menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Aku menghela napas, mengingat kembali saat pertama kali memutuskan untuk hidup sederhana dengan Galang. Keputusan itu memang tidak mudah. Aku tahu risiko besar yang akan kutanggung jika akhirnya identitasku terbongkar. Keluarga besar Galang, terutama Bu Lestari, tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa aku adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis besar yang telah berdiri sejak puluhan tahun. Aku bahkan lebih merasa cemas jika Galang mengetahui siapa aku sebenarnya.
Aku tidak ingin dia merasa tertekan atau terbebani oleh kenyataan itu. Tapi, ada saatnya aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa terus bersembunyi, apalagi ketika sikap Bu Lestari semakin hari semakin menyakitkan. Aku harus melakukan sesuatu. Pagi itu, aku mendapat kabar buruk. Aku baru saja menerima laporan dari manajer perusahaan yang mengelola salah satu anak perusahaanku yang ada di Jakarta. Ternyata, Rika, kakak iparku, terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Rika telah menggunakan posisinya untuk memberi proyek kepada teman-temannya yang jelas-jelas tidak memenuhi kualifikasi. Semua itu dilakukan demi memperlihatkan kesuksesan dan kekuasaannya kepada keluarganya. Mungkin dia pikir Bu Lestari akan bangga jika ia berhasil mendapatkan proyek besar itu, meski caranya tidak jujur. Aku tidak bisa menahan amarahku saat mengetahui hal ini. Rika yang selalu merendahkan kami, ternyata memiliki cara-cara kotor untuk tampil lebih tinggi dari yang sebenarnya. Aku tidak bisa diam saja. Jika aku tidak bertindak, maka siapa yang akan mengendalikan situasi ini? Setelah beberapa hari berpikir, aku memutuskan untuk mengungkapkan segalanya kepada Galang. Aku merasa tidak adil baginya jika terus menjalani hidup dengan kebohongan besar. Aku tahu Galang berhak tahu siapa aku sebenarnya. Dan lebih dari itu, aku ingin agar dia mengerti mengapa aku memilih untuk hidup seperti ini, tersembunyi dalam bayang-bayang keluargaku yang besar. Suatu sore, setelah makan malam sederhana yang kami nikmati berdua, aku memutuskan untuk berbicara. Mas, ada hal yang harus aku katakan, kataku, suara sedikit gemetar. Galang menatapku dengan perhatian. Aku tahu dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam suaraku. Dan dia pun langsung duduk lebih dekat. Ada apa, Citra? Kamu tampak serius, jawab Galang, mencoba memberi aku waktu untuk berbicara. Aku menunduk sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Mas, sebenarnya aku bukan orang biasa seperti yang kamu kira. Aku adalah pewaris tunggal dari kerajaan bisnis besar yang dimiliki keluargaku. Semua perusahaan yang kamu dengar tentang orang kaya itu, ya, itu milik keluargaku. Aku tak pernah bilang hal ini padamu karena aku tidak ingin kehidupan kita berubah. Aku hanya ingin kita hidup dengan cara kita sendiri, tanpa ada tekanan dari luar. Ungkapku dengan hati yang berdebar-debar. Galang terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Wajahnya tampak bingung, tetapi tidak marah. Aku melanjutkan. Aku tahu ini mengejutkan, Mas. Tapi aku merasa kamu berhak tahu. Aku selama ini berusaha menyembunyikan hal ini agar kita bisa hidup biasa saja. Aku tak ingin ada beban dalam pernikahan kita, dan aku takut, jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan merasa tertekan. Galang akhirnya menggelengkan kepalanya, masih mencoba mencerna semua yang baru saja aku katakan. Citra, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya begitu banyak kekayaan dan kekuasaan? Aku tidak ingin hidup dengan embel-embel kekayaan, Mas. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena statusku atau apa yang aku miliki. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena diriku yang sebenarnya. Aku meraih tangannya, mencoba meyakinkannya bahwa itu bukan alasan utamaku. Galang tetap terdiam, tetapi aku bisa melihat ada sedikit perubahan di wajahnya. Dia mulai mencerna semua informasi yang baru saja kudengar. Aku tahu, dia bukan tipe orang yang tergoda oleh harta, tapi mengungkapkan semua ini kepadanya memang tidak mudah. Namun, aku merasa sedikit lega. Sebagai istri, aku ingin jujur kepada suamiku tentang siapa aku, tentang masa laluku yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak ingin ada jarak di antara kami. Semakin lama aku merasa seperti sedang bersembunyi. Dan itu membuat hatiku semakin berat. Kamu tidak marah? Tanyaku dengan khawatir. Marah? Aku hanya butuh waktu untuk memproses semuanya. Jawab Galang pelan. Tapi aku mengerti mengapa kamu menyembunyikannya. Aku hanya ingin kamu tahu, meskipun semuanya berubah, aku tetap mencintaimu. Aku mengangguk. Merasakan hangatnya cinta Galang yang tak pernah berubah meskipun aku baru saja mengungkapkan begitu banyak hal yang mungkin tidak mudah untuk diterima. Namun, di luar sana, ada tantangan besar yang menunggu kami. Aku tahu,
Dengan rahasia ini terungkap, hidup kami tidak akan sama lagi. Apa yang akan terjadi jika keluarga besar Galang mengetahui siapa aku sebenarnya? Apa yang akan terjadi dengan Rika dan Dewi jika mereka tahu aku adalah pemilik bisnis yang selama ini mereka cemooh? Tapi aku tidak bisa kembali lagi. Aku harus menghadapi konsekuensinya. Setelah mengungkapkan rahasia itu, aku merasa ada beban yang terangkat. Meskipun aku tahu tantangan besar akan datang. Aku tidak tahu seberapa besar perubahan yang akan terjadi dalam hidup kami, namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kekayaan dan ekspektasi keluarga. Aku harus tetap menjadi diriku sendiri, tidak peduli apa yang akan terjadi. Galang akhirnya bisa menerima kenyataanku, meskipun aku tahu dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua ini. Aku juga harus beradaptasi dengan peran baru ini, sebagai pewaris, sebagai pemimpin bisnis, dan sebagai seorang istri yang tetap ingin hidup dengan sederhana. Namun, apapun yang terjadi, aku tahu bahwa kami akan tetap bersama. Kami akan menghadapi dunia ini bersama, apapun rintangan yang ada di depan. Hari-hari setelah aku mengungkapkan rahasia besar itu kepada Galang berjalan cukup tenang. Meskipun ada perubahan dalam dinamika pernikahan kami, aku merasa lebih lega karena akhirnya aku tidak lagi harus bersembunyi. Galang semakin mendukungku, dan kami mulai lebih terbuka tentang kehidupan kami. Namun, kehidupan kami yang mulai tenang ini tidak berlangsung lama. Ada satu masalah besar yang mengintai di depan mata. Dewi. Dewi adalah mantan kekasih Galang. Mereka menjalin hubungan lama sebelum aku datang dalam hidupnya. Dewi adalah wanita yang penuh ambisi, dan entah kenapa, aku selalu merasa bahwa dia masih belum sepenuhnya melepaskan Galang. Meski sudah bertahun-tahun berpisah, hubungan mereka tampak masih memiliki ketegangan tersendiri. Aku bisa melihat dari cara Dewi menatap Galang setiap kali mereka bertemu di acara keluarga atau pertemuan bisnis. Ada sesuatu di balik pandangannya yang membuatku merasa cemas. Namun, yang lebih mengganggu adalah cara Dewi berusaha mendekati Galang. Tidak hanya melalui pendekatan pribadi, tapi juga melalui cara-cara yang lebih licik. Dewi tidak ragu untuk memanfaatkan kedekatannya dengan Bu Lestari untuk menumbuhkan ketidakpercayaan terhadapku. Aku tahu, dia ingin mengambil alih tempatku, ingin membuat Galang meragukan pernikahannya. Seringkali, aku mendengar dari percakapan di balik layar, bagaimana Dewi berusaha menyisipkan kata-kata yang meracuni pikiran orang-orang tentang hubungan kami. Aku tidak pernah ingin terlibat dalam pertikaian dengan Dewi. Aku tahu dia berusaha mencari celah di antara kami, tetapi aku memilih untuk tidak langsung menanggapi hal itu. Namun, semuanya berubah ketika aku mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan. Suatu pagi, aku menerima laporan dari salah satu manajer di anak perusahaanku. Ternyata, Dewi mulai menggunakan kedekatannya dengan Bu Lestari untuk mencoba memanipulasi keadaan demi kepentingannya sendiri. Dewi mencoba mencari peluang untuk masuk ke dalam perusahaan, menawarkan dirinya sebagai konsultan yang bisa membantu meningkatkan kinerja bisnis, padahal dia sama sekali tidak memiliki keahlian yang diperlukan. Ini bukan hanya masalah etika, tetapi lebih kepada bagaimana Dewi memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Galang dengan cara yang salah. Aku merasa marah. Tidak hanya karena dia berusaha memanfaatkan situasi, tetapi karena dia mencoba melibatkan orang-orang yang sangat penting dalam hidupku untuk mencapai tujuannya. Aku tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Kalau aku terus diam, Dewi akan semakin berani dan merusak lebih banyak hal. Aku memutuskan untuk menemui Dewi. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk mengingatkannya bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan hanya karena hubungan masa lalu dengan Galang. Aku ingin memberi batasan yang jelas. Siang itu, aku mengundang Dewi untuk bertemu di kafe tempat kami dulu sering mengobrol. Aku ingin berbicara empat mata, tanpa ada interupsi dari siapapun. Begitu Dewi tiba, dia langsung tersenyum lebar, tetapi aku bisa melihat ada sedikit kecanggungan di balik senyumnya. Aku tidak membuang waktu. Dewi, kita perlu bicara, kataku tegas. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Menggunakan Bu Lestari untuk mendekati Galang dan memanfaatkan perusahaanku itu bukan hal yang benar. Dewi terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Apa maksudmu?
Citra? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu sedang mencoba memanipulasi keadaan untuk kepentinganmu sendiri. Kamu menggunakan kedekatanmu dengan Bu Lestari untuk mendapatkan proyek dan masuk ke dalam perusahaan. Tapi kamu harus tahu, aku tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh. Jawabku dengan suara yang semakin keras. Dewi tidak bisa lagi menutupi rasa terkejutnya. Wajahnya mulai merah, dan aku tahu dia merasa terpojok. Citra, kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin membantu Galang dan keluarga. Tidak ada yang salah dengan itu, katanya, berusaha mempertahankan citranya. Jangan berbohong, Dewi, kataku, tidak memberi ruang untuk pembelaan. Kamu bukan hanya mencoba untuk kembali ke dalam hidup Galang, tapi juga mencoba untuk merusak pernikahan kami. Aku tahu kamu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kami bahagia, dan itu membuatmu gelisah. Tapi, kamu harus berhenti. Aku menatapnya dengan tajam, menantang Dewi untuk membela diri, tetapi dia hanya diam, menatap meja. Aku bisa merasakan betapa tertekannya dia, seolah kehilangan kendali atas keadaan. Aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang sudah kami bangun, Dewi. Aku melanjutkan. Jangan coba-coba menggunakan orang-orang di sekitarmu untuk memecah belah kami. Jika kamu benar-benar peduli pada Galang, kamu akan menghormati keputusan hidupnya. Dewi menatapku dengan tatapan penuh kebencian, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin dia menyadari bahwa aku sudah mengetahui setiap gerak-geriknya, dan aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan situasi. Aku bangkit dari kursi, siap untuk meninggalkan kafe. Saya akan memberitahukan Bu Lestari tentang sikapmu. Aku menambahkan, sebelum melangkah pergi. Aku tahu percakapan ini belum selesai, dan Dewi mungkin akan berusaha lagi untuk menciptakan masalah. Tetapi, kali ini aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Dewi, merusak hidupku bersama Galang. Aku tidak akan mundur. Setelah pertemuan dengan Dewi, aku merasa sedikit lega. Mungkin dia merasa terpojok, dan aku tahu dia akan mencari cara untuk membalas dendam. Tetapi, aku merasa sudah cukup memberinya peringatan. Jika dia terus melangkah lebih jauh, aku tidak akan ragu untuk bertindak lebih keras. Galang, setelah mendengar apa yang terjadi, mengungkapkan kekhawatirannya. Citra, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tahu Dewi sudah mencoba mendekatiku berkali-kali, tapi aku tidak tahu dia akan bertindak seperti itu. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku hanya tersenyum dan merangkulnya. Yang penting, kita sekarang tahu siapa yang ada di balik semua ini. Kita akan tetap kuat bersama. Namun, aku tahu, ini belum berakhir. Dewi akan terus mencoba, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi, kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaan kami. Kami akan tetap bersama, apapun yang terjadi. Setelah kejadian dengan Dewi, aku merasa ada ketegangan yang semakin menguat di keluarga besar Galang. Meski Galang mencoba untuk tetap tenang dan tidak membiarkan masalah itu mengganggu hubungan kami, aku bisa merasakan bahwa situasinya semakin tidak kondusif. Bu Lestari tetap saja tidak bisa menerima kehadiranku, dan bahkan sikap Rika semakin merendahkan. Aku sudah cukup sabar, tetapi aku merasa, semakin lama, aku semakin terbebani dengan semua ini. Suatu hari, kami diundang untuk merayakan ulang tahun pernikahan Bu Lestari dan Pak Herman. Sebuah acara besar yang dihadiri oleh banyak keluarga dan kenalan bisnis mereka. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Bu Lestari tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinaku di depan banyak orang. Dan Rika, dengan sikapnya yang sombong, akan mencoba menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jauh lebih pantas daripada aku untuk Galang. Hari itu tiba, dan meskipun aku merasa cemas, aku tetap berusaha untuk menjaga sikap. Aku berpakaian sederhana namun elegan, mencoba tidak menunjukkan kelemahanku. Aku tahu, jika aku terlalu lemah di hadapan mereka, mereka akan semakin menganggap aku sebagai sosok yang tidak pantas berada di tempat ini. Setelah beberapa saat berbincang dengan beberapa tamu, Bu Lestari tiba-tiba menghampiriku. Wajahnya datar,
dan suaranya terdengar sinis. Citra, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu menikahi Galang. Apa kamu merasa bisa menjaga nama baik keluarga ini? Atau justru kamu hanya ingin menggantungkan hidup pada bisnis yang tidak kau miliki? Katanya, menatapku tajam. Aku menahan napas, berusaha untuk tidak terbawa emosi. Ibu, saya hanya ingin hidup dengan tenang bersama suami saya. Jawabku, mencoba tetap sopan meski hatiku penuh amarah. Namun, Bu Lestari tidak berhenti di situ. Tenang? Kamu pikir kamu bisa hidup tenang dengan semua harta itu? Apa kamu pikir kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan orang biasa, Citra. Kamu hanya ingin menunjukkan betapa besar kekayaanmu dengan menginjak kami yang sudah lama berjuang keras untuk hidup ini. Katanya, semakin meninggi suaranya. Aku merasa dadaku sesak. Di depan banyak orang, Bu Lestari seakan tidak peduli lagi dengan rasa malu. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu dia sengaja melakukan ini untuk menjatuhkan martabatku. Tapi, kali ini aku tidak akan diam. Aku menghela napas panjang, menatap Bu Lestari dengan mata penuh ketegasan. Ibu, saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Saya tidak ingin harta atau kekuasaan apapun. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, bersama Galang, menjalani hidup kami dengan cara kami. Saya tahu, ini mungkin sulit bagi ibu, tapi saya tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kekayaan yang ibu bayangkan. Rika yang mendengar percakapan itu langsung menyela dengan nada merendahkan. Citra, kamu seharusnya tahu diri. Kami semua sudah berusaha untuk menerima kamu, tapi kalau kamu terus memperlihatkan sikap seperti ini, bagaimana bisa keluarga ini menerima kamu sebagai bagian dari kami? Kata-kata Rika seperti pisau yang menancap di dada. Aku tahu dia memang sudah tidak suka padaku sejak awal. Ia merasa terancam oleh keberadaanku. Dan aku bisa melihat betapa dia ingin sekali mengusirku keluar dari hidup Galang. Aku merasa hatiku mulai hancur. Selama ini aku berusaha untuk sabar. Tetapi mengapa aku selalu diperlakukan seperti ini? Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Rika, saya tidak pernah ingin menjadi ancaman bagi kalian. Saya hanya ingin menjalani hidup ini dengan Galang. Tidak lebih dari itu. Tapi jika saya terus diperlakukan seperti ini, saya tidak bisa berjanji akan terus bertahan. Perkataanku seakan menghentikan perbincangan yang semakin memanas. Bu Lestari dan Rika terdiam, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Aku melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa banyak tamu yang memperhatikan kami. Beberapa di antaranya tampak gelisah, sementara yang lain sepertinya merasa tidak nyaman dengan ketegangan yang ada. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba Dewi muncul di sampingku. Ia memberikan senyum yang terkekeh, seolah ingin menambah garam pada luka yang sudah ada. Citra, kamu pasti sudah lelah menghadapi ini semua. Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Semua orang di sini tahu siapa yang lebih pantas untuk Galang. Kalau kamu merasa tertekan, kamu bisa pergi kapan saja, kata Dewi dengan nada yang penuh sindiran. Aku menatapnya dengan tajam. Dewi selalu tahu cara membuat suasana semakin panas, dan kali ini dia jelas berusaha memanipulasi keadaan. Namun, aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah mengungkapkan siapa diriku yang sebenarnya kepada Galang, dan aku tahu bahwa meskipun dia pernah punya masa lalu dengan Dewi, sekarang aku yang ada di sampingnya. Kami adalah pasangan, dan itu yang paling penting. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Dewi, Galang adalah suamiku, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain merusak pernikahan kami. Jawabku dengan tegas, sambil menatap wajah Dewi yang semakin merah. Dewi tidak berkata apa-apa lagi. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang dalam, dan aku bisa melihat bagaimana egonya mulai runtuh. Tapi, aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Dewi tidak akan berhenti sampai dia merasa bahwa dia kembali berada di tempat yang dia inginkan. Namun, aku sudah siap. Aku tidak akan mundur. Pada malam itu, setelah semua penghinaan yang kuterima, aku merasa lebih kuat. Aku tahu bahwa keluarga besar Galang mungkin tidak akan pernah menerima aku sepenuhnya, tetapi aku tidak akan membiarkan itu merusak kebahagiaanku.
Aku mencintai Galang, dan itu yang paling penting. Aku tidak peduli jika mereka tidak suka dengan siapa aku. Yang penting, aku sudah menjadi diri sendiri. Aku tahu, suatu saat nanti mereka akan menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan pernikahan kami, tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba untuk menghalangi. Aku merasa hidup ini penuh dengan kejutan. Setelah segala penghinaan yang kuterima dari Bu Lestari, Rika, dan Dewi, aku tahu sudah saatnya untuk mengubah segalanya. Selama ini aku memilih diam dan menahan diri, menganggap bahwa suatu hari mereka akan menyadari bahwa aku bukan orang yang mereka pikirkan. Namun, aku mulai sadar bahwa mungkin aku harus bertindak lebih tegas agar mereka tidak terus-menerus merendahkan kami, terutama Galang. Malam itu, setelah insiden di acara ulang tahun pernikahan Bu Lestari, aku merasa semakin tidak tahan. Semua orang di keluarga besar Galang tahu siapa aku sebenarnya. Tetapi Bu Lestari dan Rika tampaknya masih berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kami. Aku merasa semakin terpojok. Dan aku tahu ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Aku memutuskan untuk mengundang keluarga besar Galang untuk pertemuan khusus. Galang sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Dan meskipun ia khawatir, ia juga mendukung keputusanku. Citra, aku tahu ini tidak mudah, tapi kalau kamu merasa ini yang terbaik, aku akan ada di sampingmu, katanya, sambil memegang tanganku. Pada malam pertemuan itu, suasana di rumah Galang terasa canggung. Semua orang sudah duduk di ruang tamu, menunggu aku untuk mulai berbicara. Bu Lestari duduk dengan ekspresi yang dingin, Rika terlihat gelisah, dan Dewi, yang sudah tahu bahwa aku akan mengungkapkan sesuatu, mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku berdiri di tengah ruangan, menarik napas panjang, dan mulai berbicara dengan tegas. Saya tahu banyak dari kalian yang masih memandang saya rendah. Tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Saya tahu, selama ini saya selalu dianggap hanya sebagai wanita biasa yang menikahi Galang. Tapi ada hal yang harus saya ungkapkan, agar semuanya jelas. Aku bisa melihat ekspresi terkejut dari Bu Lestari dan Rika. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pembicaraan biasa. Aku melanjutkan, saya bukan wanita biasa. Saya bukan orang yang hanya mengandalkan suami saya. Saya adalah pemilik dari salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia. Saya mewarisi semua ini setelah orang tua saya meninggal, dan saya memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari sorotan media, demi ketenangan. Suasana menjadi hening. Semua orang di ruangan itu tercengang, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka. Bu Lestari yang biasanya selalu menghinaku, kini terlihat sangat terkejut, bahkan terdiam. Rika yang selalu merendahkan aku, tampak kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Dewi yang selalu memanfaatkan situasi, kali ini tampaknya terperangah. Aku melanjutkan, perusahaan yang selama ini kalian anggap biasa adalah milik saya. Rika bekerja di anak perusahaan saya, dan Dewi, mantan kekasih Galang, juga bekerja di salah satu perusahaan saya. Tapi saya tahu, dia tidak bekerja dengan niat yang baik. Dewi memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, dan itu adalah hal yang tidak bisa saya toleransi. Aku bisa merasakan ketegangan yang sangat tebal di udara. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku membuka ponselku dan menunjukkan bukti-bukti yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Rika dan Dewi. Aku tahu, langkah ini akan memberikan pelajaran besar bagi mereka. Rika, kamu dipecat dari perusahaan saya karena terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Kamu memberikan proyek-proyek kepada kenalanmu dengan cara yang tidak etis, dan itu merugikan perusahaan. Dewi, kamu juga dipecat karena mencemarkan nama baik perusahaan dan melanggar kode etik perusahaan kami. Ujarku dengan suara tegas. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian. Rika tampak terkejut dan marah. Kamu tidak bisa melakukan ini, Citra. Kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami dari perusahaan. Kami hanya berusaha membantu, katanya dengan suara yang bergetar. Namun jelas ada rasa malu di balik kata-katanya. Ini bukan soal membantu, Rika. Ini tentang kejujuran dan integritas.
Kalian telah merusak kepercayaan, dan itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Jawabku. Karma akan selalu datang pada waktunya, dan sekarang kalian merasakannya. Dewi yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. Jadi ini semua hanya permainanmu, Citra? Kamu ingin menunjukkan betapa besar kekuasaanmu dengan menghancurkan hidup kami. Dewi berkata, suaranya penuh amarah. Kamu mungkin pemilik perusahaan, tapi kamu tidak tahu apa artinya keluarga. Kamu menghancurkan segala-galanya. Aku menatap Dewi dengan tenang, meskipun hatiku merasa penuh dengan perasaan yang campur aduk. Keluarga? Jika kalian memang keluarga, kalian tidak akan merendahkan orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Aku mengungkapkan semuanya karena kalian sudah cukup berbuat banyak untuk merusak hidupku. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku berbalik dan menatap Galang yang duduk di sudut ruangan. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu dia merasa bangga dan lega melihatku akhirnya berbicara dengan tegas. Galang, aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluarga, merusak kebahagiaan kita. Kita akan menghadapi ini bersama. Setelah aku mengungkapkan semuanya, suasana di ruangan itu benar-benar berubah. Bu Lestari yang selama ini selalu menganggap diriku sebagai beban, kini merasa cemas karena mengetahui bahwa aku memiliki lebih banyak kekuasaan daripada yang dia kira. Rika dan Dewi yang semula merasa kuat karena bekerja di perusahaan besar, kini terperangkap dalam rasa malu dan kehilangan kendali. Aku bisa melihat bagaimana karma mulai berjalan. Rika dan Dewi mungkin merasa bahwa dunia mereka hancur dalam sekejap. Namun, aku merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka alami. Karma datang bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberi pelajaran. Ini adalah pelajaran yang harus kalian ambil, kataku dengan tegas. Jangan pernah meremehkan orang lain, dan jangan pernah berusaha menginjak orang lain demi kepentingan pribadi. Setelah semua yang terjadi, aku merasa lebih tenang. Meskipun aku tahu hubungan dengan keluarga Galang tidak akan pernah sama lagi, aku merasa tidak ada yang perlu aku sembunyikan lagi. Aku dan Galang akan terus berjalan bersama, menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah Galang berubah drastis. Aku bisa merasakan adanya ketegangan yang tak terucapkan antara kami dan keluarga besar. Meski aku merasa lega akhirnya bisa mengungkapkan kebenaran, aku tahu bahwa perubahan ini tidak akan langsung diterima oleh semua orang. Ada luka yang harus sembuh. Dan tidak semua orang bisa melupakan apa yang telah terjadi dalam sekejap. Bu Lestari, meskipun tampak diam dan lebih pendiam setelah pengungkapan itu, aku tahu dia merasa sangat malu. Selama ini, dia selalu merasa bahwa dia lebih tahu segalanya, bahwa dia lebih berhak menentukan siapa yang layak untuk Galang. Namun, hari itu, dia menyadari bahwa segala penilaiannya tentang aku salah besar. Aku bukan orang yang dia kira. Aku bukan wanita yang hanya ingin bergantung pada kekayaan Galang, melainkan seseorang yang memiliki segala hal yang dia anggap penting. 3 hari setelah pertemuan itu, Bu Lestari datang ke rumah kami. Dia tampak cemas, dan aku bisa melihat betapa berat hatinya untuk berbicara. Ketika aku membuka pintu, dia hanya berdiri di sana, tampak ragu-ragu untuk masuk. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan lembut. Meski aku tahu dia tidak datang untuk menyapa dalam kondisi biasa. Aku tahu, ini mungkin saatnya untuk sebuah permintaan maaf. Dia menghela napas panjang dan akhirnya melangkah masuk. Citra, aku minta maaf atas segala yang telah aku katakan padamu. Aku tahu, aku telah banyak menghakimimu tanpa tahu apa-apa tentangmu. Aku merasa sangat malu dengan diriku sendiri, katanya dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. Aku terdiam sejenak. Aku tidak menyangka Bu Lestari akan datang untuk meminta maaf, apalagi setelah semua yang terjadi. Meskipun begitu, aku bisa merasakan bahwa dia tulus, dan itu sudah cukup bagi aku. Bu, saya tidak perlu meminta maaf. Saya hanya ingin kalian melihat saya sebagai diri saya sendiri, bukan berdasarkan apa yang kalian kira tentang saya. Jawabku dengan suara lembut, berusaha menjaga ketenangan. Bu Lestari menundukkan kepalanya, lalu duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Aku tahu, Citra,
Aku telah banyak merendahkanmu, bahkan dalam banyak hal. Aku tak pernah melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya takut kalau Galang jatuh ke dalam dunia yang terlalu besar dan rumit. Dunia yang akan membuatnya melupakan keluarga. Ujarnya, suaranya mulai terdengar serak. Aku merasa hatiku melunak. Aku tahu Bu Lestari berbicara dari rasa khawatir, bukan kebencian. Aku bangkit dari kursi dan duduk di sampingnya. Saya mengerti, Bu. Saya tahu kalian semua khawatir. Tapi Galang dan saya sudah memilih jalan hidup kami. Saya ingin kalian percaya pada kami dan mendukung kami, bukan melihat kami sebagai ancaman. Kataku, mencoba memberikan pengertian. Bu Lestari mengangguk perlahan, dan aku bisa melihat ada perubahan di wajahnya. Mungkin, dia mulai memahami bahwa aku tidak berbeda dengan dirinya dalam hal kasih sayang terhadap keluarga. Aku dan Galang hanya ingin hidup damai, tanpa harus terikat pada kesan yang salah. Setelah pertemuan itu, hubungan kami mulai membaik, meskipun tetap membutuhkan waktu. Bu Lestari mulai lebih jarang mengkritik dan lebih sering mendukung kami dalam hal-hal kecil. Namun, aku tahu bahwa ia masih merasa cemas tentang masa depan, dan aku tidak akan memaksanya untuk sepenuhnya menerima kami dengan mudah. Di sisi lain, Rika dan Dewi tidak tinggal diam. Rika yang kehilangan pekerjaannya karena penyalahgunaan wewenang, berusaha mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Dia datang ke rumah beberapa kali, meminta bantuan, namun aku tetap teguh dengan pendirianku. Aku memberikan nasihat kepadanya, bukan bantuan materi, karena aku tahu dia harus belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Rika, saya tidak bisa membantu kamu dengan uang atau pekerjaan. Tapi saya bisa memberikanmu saran. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu, dan belajar untuk menghargai orang lain. Jangan pernah menyalahgunakan posisimu lagi, kataku dengan tegas. Rika tampaknya kesal, tapi aku tidak bisa memberi lebih dari itu. Aku ingin dia belajar dari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Karma selalu datang, dan aku percaya itu adalah pelajaran yang dia butuhkan untuk berubah. Dewi, di sisi lain, memilih untuk pergi jauh setelah pengungkapan itu. Aku mendengar dari Galang bahwa dia memutuskan untuk pindah keluar kota, mungkin karena merasa malu dengan dirinya sendiri. Aku tidak merasa menyesal atas keputusan itu, karena aku tahu karma telah memberikan apa yang pantas dia terima. Segala kelicikan dan usaha untuk merusak hubungan kami akhirnya berbuah kekalahan baginya. Sekarang, dengan segala perubahan yang terjadi, aku merasa hidup kami sudah kembali ke jalurnya. Galang dan aku lebih percaya diri menjalani kehidupan bersama, meskipun kadang ada rintangan yang datang. Kami kini lebih kuat, tidak hanya karena cinta, tetapi juga karena pemahaman satu sama lain. Aku belajar banyak dari semua ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjalani hidup dengan kejujuran, kasih sayang, dan keteguhan hati. Memang, dunia ini seringkali tidak adil, dan kita seringkali dihukum atas pilihan yang tidak orang lain setujui. Tetapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap, dan karma akan selalu berjalan sesuai jalannya. Galang dan aku kini lebih siap menghadapi dunia dengan keberanian. Kami tahu, meskipun tantangan besar akan datang, kami akan menghadapinya bersama. Pesan moral: jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena potensi seseorang seringkali tersembunyi. Kejujuran dan integritas adalah kunci untuk menjalani hidup yang damai dan sukses. Karma selalu datang pada waktunya, jadi setiap tindakan kita akan kembali kepada kita. Cinta dan kesabaran dalam hubungan sangat penting untuk membuatnya lebih kuat. Jangan pernah menghancurkan keluarga untuk kepentingan pribadi, karena keluarga harus dihormati dan dijaga. Dukung cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita lainnya. Terima kasih sudah membaca.